Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Santoy mau mengesep cerita, bukan review, mengesep cerita, bagi-bagi cerita yang berpengalaman di Jepang, tapi sekarang kerja lagi di Cilengsi. Iya. Jadi kuli lagi. Jadi kuli. Gimana kisahnya, dan gimana pengalamannya, gimana gajinya, gimana tesnya gitu. Mungkin agak panjang ya, Mas. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Apanya ini? Apanya ge? Langsung aja, Langsung. Oke. Ini udah tahu semuanya. Iya, perkenalkan diri. Kan orang-orang nggak tahu. Coba ada tanya, ntar tahu ntar. Pemirsa tahu nggak? Iya tahu. Oke, tahu berarti. Iya. Disensor namanya, disensor. Iya. Jadi tanya disensor. Disensor. Oke. Untuk selanjutnya coba jelaskan, terangkan dari awal lulus sampai bisa kerja ke Jepang, sampai bisa merantau ke Cilengsi itu gimana prosesnya gitu? Dari awalnya. Awal mula mah nggak ada yang direncanain sebenarnya mah. Emang ngalir aja gimana ya? Ngalir. Iya. Kita mah hidup penting jalanin, nggak usah banyak dipikirin, dan malah empuk, malah puyeng jadinya. Puyeng, malah empuk. Aduh. Iya, awalnya gitu, tes mulai keluar sekolah apa langsung kerja, tes apa gimana maksudnya? Jadi awal mula sambil ngerokok, maaf ya pemirsa ya, tapi bukan endorse ya. Iya, dikasih aja ya. Iya. Lanjut ini. Lanjut. Kok jadi gini kan? Gak apa-apa, ngaco kan gak apa-apa. Potong-potong. Iya. Edit. Jadi awal mula punya kepikiran ke sana itu sebenarnya dukungan juga dari keluarga kan. Wah, keluarga ya. Karena dulu mungkin banyak teman-teman juga yang ngajakin ke sana, dalam artian dari sekolah pun juga udah ada nih Perekrutan gitu ke sana. bukan perekrutan, lebih tepatnya gini ya, di sekolah pun kita udah belajar bahasa Jepang. Wah, keren juga. Di mana itu? Kalau boleh tahu di mana itu sekolahnya? Kampung halaman. Iya, Boyolali. Iya. Tapi kok ada teman saya nggak ada kayak gitu kayaknya. Orang Boyolali juga ada. Belon kali dia. Belon. Aduh, Cooper. Astaga. Ya udah, lanjut. Sebenarnya awal mula kenal tentang apa sih? Tentang Jepang segala macamnya itu dari sekolahan udah dikasih ini, kasih gambaran. Ya, gambaran. Ada salah satu guru yang udah pernah kerja ke sana kan. Oh iya. Berbagi pengalaman seperti ini. Yang dia buka apa ya? Buka loker apa gimana? Buka penjelasan apa gimana gitu? Apa yayasan? LPK. LPK apa itu kalau boleh tahu? LPK-nya apa ya? Aduh, lupa LPK-nya guys. Soalnya gue yang ngasih tahu tentang, gue belajarnya bukan ke guru saya yang SMK itu, bukan ke lain lagi. Dan kerjanya bukan lewat situ bukan. Dia nyari info segala macam. Ketemulah di salah satu LPK di daerah saya juga itu yang buka lowongan ke luar negeri. Tahun berapa tuh? 2017 awal mulai ikut rekrutmen Jogja itu awal mula saya. Tapi sebelum itu kan
pernah nyoba-nyoba guru swasta segala macem. Oh, jadi Nggak ada langsung ada instan, enggak. ada Jadi yang swasta gitu. ada, jadi yang swasta ada, yang lewat IM ada, banyak sebenarnya program ke sana itu. Oh gitu. Ya nggak mau nyebutin satu-satu ntar pikirannya ini kan. Iya. Jadi 2017 masuk belajar bahasa. Sebelumnya ada tes dulu gak tuh mau masuk? Ini Tesnya itu ada tes psikotes kah, fisik kah, Jadi, apa? intinya kita sebelum masuk rekrutmen kan kita belajar dulu di lembaga pelatihan kerja itu. Oh, belajar dulu bahasa baru dulu. tes. Misalkan kita udah mampu belajar bahasa, sekiranya udah mumpuni, kita nyoba tuh ngikut tes. Waktu itu di Jogja. Nah, Nggak apa-apa disebutin nama LPK-nya apa di nama Jogja itu departemennya. ikut IM, ikut IM. Disnaker. Kita masuknya ke Disnaker kan. Oh, di Snaker. Itu pernah saya dengar di sana tuh terkenal dengan Yaswi Abadi. Itu sama apa gimana itu? Apanya? Itu kan lembaga buat penyalur ke Jepang juga itu Yaswi Iya, Abadi. banyak sebenarnya. Iya, kalau di sini ada Minori tuh di Cikarang itu sana. kan ya mungkin ini ya lembaga pelatihan kerja yang udah kerja sama salah satu perusahaan di Jepang sana kan. Tapi kalau kalian itu kan ngikutnya dia swasta. Tapi yang saya ikutin kemarin kan dari Disnaker, beda itu dari Oh iya, lembaga. pihak di Snaker gitu ya. Iya, dari pemerintah. Dari segi biaya kan juga lebih minim lah. Lebih kalau minim. buat Oh pemerintah, iya. enggak berkali kalau swasta. Buat orang Jawa tuh, khususnya orang Jogja ke sana lah. Nih, contoh. Masuk lewat lembaga apa? Di Snaker ya. Iya, Di Snaker yang ada di Yogyakarta. Itu rata-rata sesuai domisili sih kalau Sesuai kita- domisili. Iya, kalau lewat Disnaker itu Iya. domisili Jateng dan segala macamnya sesuai domisili yang kita tinggal. Iya. Bulan 9 ikut rekrutmen, alhamdulillah itu dikasih kelancaran sampai bisa lolos lah. Lolos, Cuman alhamdulillah. dalam perekrutan itu ya banyak rintangan segala macam, proses hampir 10 bulan. 10 bulan. Ya, Itu termasuk belajar bahasa lagi ya belajar begitu? bahasa lagi dari nol lagi kan. Dari nol lagi. Kita itu dari rekrutmen pertama tes bahasa, ada tes matematikanya juga kan. Setelah lolos tes fisik segala macam, wawancara, kalau udah lolos semua baru masuk pelatihan. Pelatihan baru. Iya, pelatihan jadi ini 2 kali, pelatihan di daerah di Jogja 3 bulan, 3 bulan. terus pelatihan lagi di pusat 2 Bulan. bulan. Pusatnya di mana? Di Kalau kemarin saya di sini, di mana? Lembang, Lembang. Iya. Lembang, Bandung. Bandung. Oh, tak kira di Jakarta. Dulunya ini di Cives. Di Cives waktu itu ada juga pelatihan buat, nggak tahu itu program apa kan, penuh di sana. Dari sana saya cuman seminggu apa ya, kurang lebih seminggu dari Cives, karena ya itu tadi ada pihak kedua yang ada juga itu pelatihan apa itu nggak tahu, dipindah lah ke Lembang. Pindah ke Lembang. Lembang 3 bulan. Alhamdulillah dikasih kelancaran, Terbang lah. terbang di Iya. bulan Itu bulan 7 bulan 7. Nyampe lah di Jepang gitu ya. Gimana tuh perasaannya udah nyampe di Jepang itu? Gimana itu? Suasananya gimana tuh? yang namanya kita dari orang kampung, Iya.
dikasih kesempatan buat kerja ke luar negeri, apalagi ke Jepang yang bisa dibilang dia negara yang maju kan ya daripada Indonesia, nggak sedikit kuper juga sebenarnya sampai sana. Kuper, iya. aduh. Ini dari segi budaya segala macam kan jauh berbeda sama yang kita alami di Indonesia ya. Beda. Ya penyesuaian lagi. Lebih disiplin mungkin. Oh, iya. Kalau disiplin udah terkenal kan di sana, iya. Disiplin lagi kan. Ke sono tuh masuk pabrik apa tuh? Waktu itu ya masuk pabrik ini pengecoran logam ininya saya. Pengecoran logam. Oh iya. Berapa tahun di sana? Selama 3 tahun, 2017 sampai 2020 kemarin. 2020. Ya. Mungkin dari segi gajinya mungkin bisa digambarkan mungkin perbedaannya dari Indonesia sama di sana mungkin gimana? Gajinya kan kalau di Indonesia itu per bulan, terus liburnya juga Sabtu Minggu ya kalau pabrik-pabrik tertentu. Kalau di sana sih gimana sih sistem kerjanya pabrik? Mungkin sebelum kita bahas ke gaji dulu, iya. Ini ya. Sistem dulu lah, sistem kerjanya ya, dulu. Maksudnya buat teman-teman yang punya apa tuh? Punya pandangan pengen ke sana. Iya. Jangan dipandang enak lah ibaratnya. Kita ngambil sisi pahitnya dulu. Pahitnya, iya. Yang buat teman-teman yang emang punya niatan ke sana, benar-benar siapin mental. Mental ya. Karena apa? Kita satu kerja di negeri orang aja. Kita jaga itu segala macam, ngikutin aturan lagi. Kita belajar budaya yang berbeda. Iya. Kita lihat pahitnya dulu, jangan lihat gajinya gede dulu gitu rekan-rekan. Iya. Artian kerja di sana enak ini segala macam. Iya. Orang kan di Indonesia kayak gitu di Indonesia ya. Orang kan mikirnya wah, ke Jepang nih gajinya gede segede pintu gitu kan. Prosesnya itu juga susah. Ya. Rekrutmen Anda tuh teman saya waktu rekrutmen nggak cuma sekali 2 kali gagal ulang lagi. Iya. Jadi nggak segampang yang orang-orang lihat. Sampai sana juga gitu. Prosesnya mungkin ya, iya, prosesnya sangat sulit prosesnya. Karena apa? Ya mungkin ini ya, orang terpacu kalau kerja ke luar negeri itu yang paling utama mesti dilihat dari segi gaji ya. Iya, gaji orang kan yang saya alamin ya, emang kalau dari segi gaji jauh. Cuman kan pengeluaran kita di sana juga menyesuaikan kan. Kalau pendapatannya gede, pengeluaran pun juga gede gitu loh. Mungkin dari harga-harga juga beda ya. Iya, jauh. Apalagi kalau kita nggak bisa memanage duit ya sendirian, malah nggak jadi. Kita udah sama aja boncos, berarti boncos. Sama aja sebenarnya. Jadi jangan melihat hasil dulu Ya. Jadi lihatlah proses dan perjuangannya. Tapi bagi kalian yang bukan ngotot sih, maksudnya punya keinginan, cita-cita ya silahkan jalankan gitu. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, udah nyari yang lain aja. Iya. Tapi insya Allah kalau nyoba lagi insya Allah bisa. Ya. Semua itu tergantung niat. Niat. Justru saya sendiri awalnya nggak ada niatan malah sebenarnya. Nggak ada niatan. Artian ya karena dukungan dari keluarga, yang tadinya nggak ada niatan ke sana, jadi kita serius itu dengan keluarga itu, karena
Iya, iya, iya. Berapa tahun di sana berarti? 3 tahun. Itu ada kayak katanya sih dengar-dengar ada perpanjangan apa gimana? Sebenarnya kemarin itu kalau nggak ada pandemi Oh, corona ya? COVID, Iya. sebenarnya 3 tahun itu masih bisa manjang lagi 2 tahun. 2 tahun. Jadi 5 tahun karena kemarin pandemi kan dampaknya hampir seluruh dunia kan. Iya, Kena seluruh kan. dunia. Udah habis itu nggak jadi manjang 3 tahun habis masa kerjanya udah dipulangi ke Indonesia. Oh, gitu gitu. Sebenarnya mah bisa nambah 2 tahun lagi ya, Bisa. karena pandemi kemarin jadi nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya gitu, Mas Wisnu ini pengen ke sana lagi ya, dipermudah apa gimana gitu kan? X gitu. Kalau yang udah pernah ke sana kan kita satu udah punya pengalaman, dua udah tahu sana lah bilangnya. Itu sebenarnya bisa lagi, nggak harus tes-tesan iya, lagi ya, gimana paling medical check up lah ya. Nah, yang penting Sama kita penempatan ya. punya hampir yang mau menerima kita, wawancara lolos bisa lagi ke sana sebenarnya. Ini teman-teman saya aja karena pandemi udah agak ini Udah sepi sih sebenarnya pandeminya. pada berangkat lagi kemarin ke sana. Pada berangkat lagi. Untuk Mas Wisnu sendiri apa ada niatan lagi ke sana? Kalau untuk saat ini belum ada sih, saya mah Tapi terang aja karena mungkin sekarang status udah beda kan, keluarga punya anak istri, mikirnya beda lagi. Mungkin pengen dekat dulu lah sama anak istri, apalagi anak kan masih kecil. Iya. Mau dulu lah. Iya. Banyakin waktu sama keluarga. Banyakin waktu sama keluarga. Nggak tahu kedepannya nantinya gimana. Iya. Tapi untuk saat ini mah. Iya sih. Belum. Maksudnya emang di Indonesia saya rasakan ya untuk umur 25 ke atas juga untuk sulit, susah sekali untuk nyari kerja. Mungkin Mas Wisnu juga sekarang kan masih kerja nih di Cilengsi. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau udah habis ya namanya usaha ada di rumah. Alhamdulillah belum. Nah, kayaknya ini 50-50 ini berangkat lagi bisa jadi gitu kan. Karena tuh di Indonesia sendiri, aduh. Karena kemarin gimana ya, kita mau habis pulang dari sana kan ya alhamdulillah tabungan ada. Cuman alhamdulillah usaha dengan kondisi yang kemarin seperti itu, pandemi, susah juga ya. sempat itu juga ya usaha kecil-kecilan nggak jalan juga akhirnya. Nggak jalan. Ya. Usaha apa itu? Ya itu jual beli motor second. Oh, kayak model showroom gitu. Iya, buka showroom. Sebenarnya dari saya waktu masih di Jepang pun udah jalan itu showroom, kata saya megang kan. Ya kita partneran lah, kerjasama. Setelah adanya pandemi kan boro-boro beli motor gitu kan, buat makanya susah gitu. Bener-bener sulit lah gitu. Dengan kan kita yang istilahnya ini baru ini ya melangkah, yang pabrik diajak banyak yang pada tua, banyak yang bangkrut. Iya. Ya. Kayak sekarang aja mulai lagi katanya mah di China tuh. Iya. Dampaknya untuk di pabrik Indonesia juga sekarang mulai berdampak lagi. Jadi mudah-mudahan aja gitu segera berakhir lagi gitu lah. Efeknya luar biasa. Tapi enggak, kalau menurut saya mah biasa aja sih gitu. Iya. Nggak terlalu lah kayak zaman dulu aja tuh ada penyakit namanya flu burung. Ya. H1N3 apa tuh, flu babi.
Cuman ini aneh gitu, sampai seluruh dunia gitu. Tapi kalau menurut dari Indonesia, perasaan orang sakit, ya emang kayak gitu gitu. Iya, bukannya nggak percaya gitu. Iya. Nah, setelah balik, usaha karena corona bangkrut gitu kan, bukan bangkrut lah istilahnya, agak mendem lah itu ya. Alhamdulillah berarti dipanggil lagi ke sini ya. Dulunya kerja di sini mungkin di Cileunyi sini. Ya. Kemarin ya bisa dibilang pandemi ada berkahnya juga. Karena pandemi karena kita ditawar lagi kerja di sini kan dikasih kesempatan dipercaya tawarin tuh sama pimpinan kerja saya yang dulu. Kebetulan di rumah juga nggak ada kegiatan, dalam artian nggak ada kerjaan, udah aja izin keluarga, izin sama istri, udah gitu ya itu nggak ada pemasukan mungkin ya. Jelas mah itu ya. Nih bagi anda nih lulusan baru nih teman-teman rekan-rekan lah. Nih sulitnya di perantauan tuh seperti ini, nyari kerja itu benar-benar sulit. Kalau bisa mah yang punya duit gitu, mending bikin usaha sendiri ya kalau bisa mah ya. Iya kalau bisa, kalau punya pandangan. Iya kalau yang punya basic usaha. Iya siap usaha mending usaha aja. Mumpung masih muda. Kalau bisa yang SS-an tuh. Ya S1, D3 misalkan ya. Kalau menurut saya orang awam gitu. Pandangan sendiri, ini mah nggak tahu pandangan orang lain. SMK. Iya, saya kan SMK. Emang iya. Lulus. Alhamdulillah sih gitu. Yang S1 duit banyak mungkin, maksudnya dari modal gitu ada. Mungkin dari segi teknologi, segi pemikirannya udah jauh gitu. Kalau kuliahan mah kalau bisa tolong bantulah gitu. Nggak bantu negeri ini ya paling nggak bantu kampung sendiri bikin usaha apa gitu. Gitu sih sebenarnya. Kan sekarang rata-rata semuanya sih S1 S2 yang ngejarnya pabrik ya. Iya itu. Bukan dalam artian dia punya basic, dia punya pengalaman, punya ilmu lah, ilmu yang lebih daripada kita itu masih nanti kerjanya jadi pabrik juga. Iya, tapi mungkin sih itu hak dia gitu. Cuman ini mah saya saran aja gitu bagi yang kuliahan gitu. Saran aja. Enggak salah juga namanya. Iya. Jangankan ini dia sendiri mungkin dengan status sarjana itu pun nyari kerja pun juga susah di negeri sendiri. Ya. Saya juga pengen gitu. Ya itu juga kemarin yang mendorong saya sendiri untuk nyoba ya. Bukan nyoba sih ya, alhamdulillah kesampaian gitu dengan dukungan keluarga gitu ya. Luar biasa kisahnya Mas Wisnu. Jadi kisahnya sih sebetulnya bukan kisah sih, perjalanan hidup lah. Iya. Perjalanan hidup Mas Wisnu. Oh, mungkin ada lagi yang mau disampaikan gitu kepada rekan-rekan, mungkin kata-kata mutiara atau kata-kata keong apa bagi yang baru lulus gitu. Apa buat pemerintah juga apa lah. Jangan disomasi kan. Pemerintah emang ngeri sekarang. Iya, buat adik-adik lah yang baru lulus nih SMK, SMA lah. Intinya mah yang baru lulus itu gimana? Gue sendiri. Iya, maksudnya motivasinya gimana gitu. Bagi yang pengen ke Jepang gitu. Apa terus berusaha apa gimana? Ya kalau emang punya pandangan buat kerja ke luar negeri, buat
rekan-rekan semua itu yang utama siaplah benar-benar mental nomor satu. Karena apa, kita kerja di luar itu yang namanya ikut orang ya, negara orang apalagi jauh memang benar-benar ini ya, benar-benar mental itu harus kuat gitu, fisik harus kuat. Allah Akbar. Fisik mental harus kuat mungkin gitu ya. Karena semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Nah itu, jadi kata-katanya mungkin yang korek, semua itu butuh proses. Karena apa? Mie instan aja instan, tapi harus direbus dulu, men. Iya. Emang gitu. Oke. Kalau udah direbus enak. Nggak direbus enak juga apa ya? Kalau udah direbus. Iya enak. Terus direbus enak juga, enak. Oke, mungkin ada lagi? Langsung aja. Langsung, oke. Mungkin ini sedikit cuplikan ya, alkisah perjalanan hidup, bukan perjalanan hidup sih, ya perjalanan, ya pekerjaan lah, yang merantau ke negeri Sakura sana gitu, negerinya kakek Sugiono. Ya, mungkin itu aja yang disampaikan dari Mas Wisnu. Bagi rekan-rekan, jangan lupa kalau mau kerja yang baru lulus terutama, yang penting siapkan mental. Jangan menyerah, terus berusaha. Nah, di situ. Mungkin saya akhiri aja ya. Tunggu part 2-nya gitu. Boleh lah kalau ada part 2-nya, ntar ditunggu part 2-nya. Sekian saja dari saya Mas Santoy. Tunggu-tunggu support terus lah channel ini. Mungkin kedepannya saya akan ngobrol-ngobrol ya masalah pekerjaan lah ya. Sekian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.